والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نويت تعليم التعلم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan umatnya yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di Masjid Nurul Ukhwah untuk memakmurkan masjid ini dan juga mempelajari kitab Fawaidul Mukhtarah. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya menjadi saksi baik kita tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan segenap takmir masjid, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, kana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yaqul, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau berkata. Sebelum kita jelaskan, lanjutkan perkataan sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, perlu kita mengenal siapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau seorang ulama yang menguasai dua madhab, madhab Syafi'i dan juga Hambali. Beliau kalau mengeluarkan fatwa itu dari dua madhab, saking luasnya ilmunya. Dan ini belum pernah terjadi kecuali pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Beliau lahir di Jilan, salah satu daerah ada di Irak. Itu pada tahun 471 Hijriah. Beliau dikenal banyak karomahnya. Bahkan kata Sayyidina Syekh Izzuddin bin Abdissalam, tidak ada ulama yang memiliki karomah yang banyak yang sampai kepada kita beritanya, riwayatnya secara tawatur, mutawatir. Mutawatir itu saking banyaknya sehingga tidak mungkin bohong. Jadi pasti kebenarannya. Seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, enggak ada lagi kecuali dia. Tidak ada cerita karamat sebanyak Syekh Abdul Qadir Jailani secara tawatur. Beliau lahir di bulan Ramadan, ya, pertengahan bulan Ramadan. Ketika beliau masih bayi itu,
berada di siang hari, beliau tidak minum ASI dari ibunya. Jadi di siang hari nggak mau nyusu kepada ibunya. Itu masih kecilnya. Itu masih kecil. Ketika beliau sudah beranjak dewasa, beliau belajar tentunya dari kecil itu pada ulama yang ada di sekitar. Itu beliau menjadi ulama besar. Bahkan yang hadir di dalam majelis beliau itu 70.000 orang. 70.000 orang yang hadir di majelisnya beliau. Saat itu beliau sudah terkenal menjadi ulama besar. Suatu saat karena Syekh Abdul Qadir sudah menjadi ulama yang luar biasa terkenal, ada 100 pakar fikih ingin menanyakan masalah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka semua kumpul di majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua sudah datang, ulama semuanya, top-top semua ini. Mau nanya masalah fikih kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka sudah datang, sudah duduk semuanya. Syekh Abdul Qadir Jailani nundukkan kepala. Kemudian beliau melihat lagi ke atas. Keluar dari dada beliau cahaya. Tidak ada yang bisa melihat cahaya ini kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu masuk ke dada-dada ulama ahli fikih 100 orang tadi itu. Semua masuk. Cahaya itu nembus ke dada mereka. Sehingga setiap ulama itu masing-masing tiba-tiba bergetar dan ada rasa takut. Dan secara tiba-tiba dia langsung menghadap kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan meletakkan kepalanya di kakinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semuanya itu 100 ulama itu. Sampai geger di Baghdad ini, berita ini geger, heran orang-orang. Kok bisa seperti itu? Setelah itu masing-masing itu ulama dipeluk oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua dipeluk. Dadanya ditempelkan ke dada Syekh Abdul Qadir Jailani. Di saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan satu persatu ketika dipeluk ini, ulama ini ada 100 orang. Yang pertama, pertanyaan kamu begini, padahal belum nanya ini, tapi sudah diungkap isi hati yang bakal ditanyakan, diungkap langsung oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertanyaan kamu seperti ini, jawabannya ini. Jadi yang mau ditanyakan seperti ini, jawabannya ini, dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani satu persatu. Semua itu satu persatu jelaskan. Semuanya terjawab sudah. Bubar dari majelis, heran. Salah satu di antara mereka tanya, saya heran. Tadi tiba-tiba apa yang ada di dalam diri saya hilang semuanya. Maklumat ini, ilmu-ilmu yang ada di dalam kepala saya, hati saya hilang semuanya. Tapi begitu ditempel dengan dadanya Syekh Abdul Qadir, ingat lagi saya. Jadi ketika cahaya itu masuk ke dalam dada orang-orang tadi itu ilmunya hilang semua sudah. Disedot semua ilmunya. Tapi kembali lagi ketika dipeluk oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu salah satu karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bisa membaca isi hati orang-orang. Jadi bisa membaca apa yang terlintas dalam hati seseorang. Dan luar biasa sekali. Ya, beliau karomahnya seperti itu. Tapi beliau dengan karomah yang luar biasa tidak tertipu. Ya, tidak merasa beliau ini sebagai seorang wali, tidak ada. Ya, beliau tidak tertipu dengan karomahnya yang hebat, yang begitu luar biasanya. Pernah juga diceritakannya bahwa di dalam satu majelis beliau ketika mengajar itu, ya kita tahu tadi majelisnya itu 70.000 yang hadir. Itu tiba-tiba ada ular jatuh
Semua orang di dalam majelis itu buyar semua sudah. Ya kalau zaman sekarang masing-masing nyari HP itu ya. Cari apa? Gimana caranya ngerekam ya. Tapi Syekh Abdul Qadir nggak bergerak sama sekali, tenang beliau. Yang lain bubar, sudah ular besar jatuh tiba-tiba, secara tiba-tiba tengah majelis beliau sedang menjelaskan ilmu saat itu. Dengan tenang, sampai ularnya itu masuk ke kerahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ke kerahnya Syekh Abdul Qadir Jailani melilit di dalam badannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi masuk ke satu kerah bajunya, keluar dari kerah yang lain. Beliau tenang, beliau tetap meneruskan kajian ilmiahnya itu, diteruskan terus sampai selesai. Sampai ular itu keluar lagi, nggak berkutik sama sekali, tidak berubah. Padahal ini ular yang besar, yang membahayakan. Tapi begitulah ketika orang takut kepada Allah, Allah akan jadikan semuanya takut kepada Dia. Nah, kalau kita gimana itu ya, majelis tiba-tiba ular masing-masing selamatkan diri dulu ya. Beda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, luar biasa. Di sini ceritakan, beliau cerita ini, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yaqul. Beliau berkata, jadi ketika beliau menempuh satu perjalanan, beliau musafir, tara ali nurun azimun, nampak kepadaku cahaya yang besar, mala al-ufuq, memenuhi langit. Jadi langit itu dipenuhi dengan cahaya. Tsumma tadalla, kemudian cahaya itu mendekat, seperti mau jatuh ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Fihi surah tunadi, kemudian cahaya itu berbentuk seperti satu bentukan kumpulan cahaya gitu. Kemudian berseru kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuk, saya adalah Tuhanmu. Waqad halaltu laka al-muharramat, aku telah menghalalkan kepadamu hal-hal yang diharamkan. Ya, seperti zina dan lain sebagainya, minum khamr udah halal bagimu itu. Enggak ada yang haram lagi saat ini bagimu. Maka dengan spontan Syekh Abdul Qadir menjawab, ikhsa ya la'in, jauhlah dariku wahai yang terkutuk. Ini spontan dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sama sekali enggak tergoda dengan godaan dia ini. Ternyata itu adalah syaitan. Fa inna dzalika nur dhalam. Kemudian cahaya tadi itu menjadi redup, padam cahayanya. Wa tilka surah dukhan, kemudian dia yang tadi cahaya itu berbentuk satu bentuk, kemudian dia menjadi asap. Tsumma khatabani, dan dia mengatakan kepadaku, ya Abdul Qadir, najau minni bi ilmik, wahai Abdul Qadir, kamu selamat dari godaanku karena ilmumu. Bi amri rabbik, karena penjagaan daripada Tuhanmu. Wa fiqhik, dan karena pengetahuanmu. Bi ahwali munazalatik, dengan kedudukanmu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad adlaltu bimithli hadhil waqi'ah 70 min ahli thariq, aku pernah menyesatkan dengan cara seperti ini 70 orang yang mereka sudah menjadi orang yang wali-wali semua, sudah menjadi top-top semua. 70 orang tersesat, digoda oleh setan dengan godaan seperti ini, tapi ini enggak mempan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka beliau mengatakan apa? Faqultu, aku mengatakan, kata Syekh Abdul Qadir, lillahil fadl, karunia itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqila lahu kaifa alimta annahu syaitan, kemudian ditanya, murid-muridnya tanya kepada beliau, karena beliau sudah ma'ruf saat itu digoda oleh syaitan.
Syaitan ini menjelma menjadi cahaya, mengatakan sebagai Tuhannya, dihalalkan bagi Syekh Abdul Qadir semua yang diharamkan menjadi halal saat itu. Tapi spontan beliau mengatakan ikhsa ya lain, menjauhlah dariku wahai yang terkutuk. Sehingga cahaya tadi itu tiba-tiba redup menjadi asap dan padam dan hilang seketika. Muridnya tanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ya Syekh, wahai guru, kaifa alimta annahu syaitan? Bagaimana ketika peristiwa itu engkau mengetahui itu adalah sebagai syaitan?" Itu cahaya yang asalnya adalah syaitan menjelma menjadi cahaya, berubah wujud menjadi cahaya. Maka beliau menjawab, "Bigaulih waqad halaltu laka al-muharramat." Dengan perkataan dia mengatakan, saya halalkan bagimu segala hal yang diharamkan. Beliau langsung tahu nggak mungkin. Kalau sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, itu nggak akan bisa berubah selamanya. Ya nggak mungkin. Kalau sudah diharamkan, ya sudah haram, selamanya haram. Diharamkan di kitabnya Allah Subhanahu wa taala, selamanya haram, nggak mungkin menjadi halal. Oleh karena itu Syekh Abdul Qadir Jailani diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya. Jadi di sini kita bisa melihat ilmu itu adalah benteng, ya, bagi setiap seseorang yang akan menyelamatkan seseorang dari apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Katanya Shahibuz Zubat, ilmu itu bagaikan cahaya. Fa'amal walau bil usyrika zakati takhrud binuril ilmi min zulumati, kata Shahibuz Zubat. Fa'amal walau bil usyri, beramallah kamu walaupun hanya 1/10. Di dalam kitab, di dalam bab zakat itu ada kadar yang harus dikeluarkan 1/10, 10% itu daripada tanaman, ya, atau buah-buahan seperti kurma dan anggur. Kalau buah-buahan itu yang dikeluarkan kalau sudah panen, kalau pengairannya tanpa memungut biaya 10% dikeluarkan. Jadi kalau ada misalnya 1000 kilo yang dikeluarkan berapa? 10%-nya 100 kilo, ya. Kalau ada 829 kilo misalnya, maka yang dikeluarkan adalah 80,2 berapa itu? Sekian pokoknya. Jadi 10%-nya kalau pengairannya tanpa memungut biaya. Kalau pengairannya dengan memungut biaya 5% yang dikeluarkan. Jadi kata Shahibuz Zubat, beramallah kamu walaupun hanya mengeluarkan zakat 10%, kamu akan keluar daripada kegelapan-kegelapan dengan cahaya ilmu. Ilmu itu diumpamakan oleh Shahibuz Zubat bagaikan cahaya. Kita berjalan di tempat yang gelap harus ada cahaya, harus ada penerangan. Kalau nggak ada, bahaya buat kita. Berkendara misalnya, kalau tempat itu gelap, kendaraan kita nggak ada cahaya, tempat itu nggak ada cahaya, bahaya. Ya bisa-bisa kita terperosok, terjerumus, membahayakan kita. Itulah ilmu. Ilmu itu cahaya. Ya, ilmu itu cahaya yang akan menyelamatkan kita. Nah, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Beliau meninggal dunia pada bulan Rabiul Tsani, tanggal 10 Rabiul Tsani, ya. 10 Rabiul Tsani biasanya diadakan di mana-mana haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada tahun 561 Hijriah. Jadi beliau diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala 91 tahun sekitar. 91 tahun, luar biasa. Ada di Baghdad, ya, kuburannya di Baghdad. Biasanya ada pembacaan manakib diadakan di daerah-daerah. Bahkan kata para ulama, kalau kita punya hajat, mau dikabulkan hajatnya oleh Allah, baca manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani.
para ulama mengatakan ketika disebutkan orang-orang soleh Allah turunkan rahmat. Makanya ketika kita bermunajat kepada Allah dengan kita membacakan riwayat hidup orang-orang soleh, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah ya, luar biasa. Beliau sezaman dengan Imam Ghazali, ulama yang terkemuka saat itu sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Juga Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Muhadzab. Ada kitab Muhadzab dalam mazhab Syafi'i, kemudian disyarahkan oleh Imam Nawawi jadi majmu' syarah Muhadzab, tapi enggak sempurna. Imam Nawawi sudah meninggal dunia duluan sampai bab muamalah. Kemudian diteruskan oleh ulama setelahnya, itu Imam Subki, disyarahkan lagi, diteruskan, tapi enggak sempurna juga. Kemudian diteruskan lagi oleh ulama di Mesir, Syekh Muti'i, dan beliau yang mentahqiq kitab Majmu'. Kitab Majmu' itu dikoreksi lagi oleh beliau, ditahqiq. Ya, luar biasa. Sampai Imam Nawawi itu setelah Imam Ghazali, setelah Syekh Abdul Qadir Jailani tahun 600-an, beliau menceritakan juga karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani seperti yang kita baca tadi itu. Jadi luar biasa ya keilmuannya, kemudian juga karomahnya. Bayangkan bisa berfatwa dua madhab, Syafi'i, Hambali, belum pernah ada ya, itu enggak terjadi kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani menguasai dua madhab. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini, qala Fatah Al-Musili rahimahullah. Berkata Fatah Al-Musili. Ini juga satu ulama menarik juga ceritanya ini. Fatah Al-Musili, Mosul dari Irak. Ini ulama yang soleh juga di zamannya pernah ya, para ulama menceritakan, disebutkan dalam kitab Majma'ul Ahbab. Itu ada Abu Ghassan, ada seorang ulama juga di zaman itu. Beliau berkata, kita haji. Di zaman itu beliau haji. Setelah melakukan ibadah haji, pakaian-pakaian kotornya ini mau dicuci. Tapi ya mungkin karena menyingkat waktu, beliau cari orang yang bisa mencucikan. Cari di Mekah, tanya kepada orang-orang di Mekah, ditunjukkan ada satu orang dari Persia. Dia biasa nyuciin. Kalau yang mampu bayar, ya bayar. Kalau yang enggak mampu, enggak apa-apa, enggak bayar. Orang-orang fakir kadang minta cucikan kepada beliau, dicuciin. Ini orang dari Persia, tinggal di Mekah. Persia itu Iran ya. Alhasil Abu Ghassan ini ketemu sama ulama ini, sama si orang Persia ini. Jadi ceritakan saya itu mereka juga ulama saat itu. Datang, ketika dibawa itu baju kotor kepada tukang cuci ini, orang ini tanya, orang Persia ini tanya kepada Abu Ghassan ini, kamu dari mana? Kata Abu Ghassan, kami dari Mosul, dari Irak, Mosul sana. Oh, kata dia, kenal gak sama Fatah Al-Musili yang kita bakal jelaskan nanti? Kenal gak sama Fatah Al-Musili? Oh iya kenal. Kenal kami, di ma'ruf di Irak saat itu terkenal sekali, tapi sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Oh, sedih ini. Orang Persia ini sedih hatinya ketika dikatakan Fatah Al-Musili meninggal dunia sudah. Akhirnya Abu Ghassan ditanya, loh kenapa kok anda sedih? Ya, cerita dia, saya dulu pernah mimpi, dan di dalam mimpi saya ketemu orang-orang soleh. Saya disuruh untuk ketemu dengan Fatah Al-Musili. Katanya orang-orang soleh ini, Fatah Al-Musili ini min ahlil jannah, calon penghuni surga. Akhirnya saya ingin merealisasikan mimpi saya, bangun dari tidurnya, dia cari Fatah Al-Musili sampai ke Irak. Padahal orang ini orang Persia. Orang ini orang Persia berusaha datang ke Irak
untuk bertemu dengan Fatah Al-Musili. Dicari Fatah Al-Musili, ternyata ditemukan ada di, beliau sedang istirahat di tepi pantai dengan bawa pancingan, suka mancing juga beliau itu, suka mancing dengan bawa pancingan. Orang ini datang, orang Persia datang, saya datang ini saat ini ziarah kepadamu. Kemudian beliau Fatah Al-Musili meringkas merapikan pancingannya, beliau rapikan semua, beliau pulang. Beliau ajak ini tamunya saat itu ke masjid terlebih dahulu, ceritakan di situ ke masjid, sholat maghrib karena udah maghrib waktu itu. Sholat maghrib, setelah sholat maghrib baru dijamu, dihidangkan, dikasih makan. Setelah makan sholat isya. Ini kita stop dulu ya, dengarkan adzan dulu ya. Menarik juga ceritanya ini. Marhaban bil ghail adla bis salati marhaban wa ahlan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي منكم ربنا صغيرا اللهم بارك لي في أولادي فتهم ورزقهم ولا تضرهم في طاعتك ورزقهم اللهم بارك لي في أولادي فتهم ورزقهم ولا تضرهم في طاعتك ورزقهم برحمتك. Jadi setelah ketemu orang Persia ini, ketemu dengan Fatah Al-Musili, diajak ke masjid sholat maghrib. Setelah sholat maghrib disediakan hidangan makanan malam. Setelah itu sholat isya. Setelah sholat isya bubar. Jadi jamaah di masjid bubar semuanya. Kemudian orang Persia ini udah capek dia bilang apa? Saya lemparkan badan saya, udah istirahat dah. Dia tidur gitu, melonjor lah ya, selonjoran ya. Nah, jadi tiba-tiba ada satu orang datang bertemu dengan Fatah Al-Musili, mengucapkan salam ke Fatah Al-Musili, kemudian dijawab, kemudian tanya kabar-kabar. Kemudian ada satu orang ditanyakan kemana, lama kita nggak berjumpa dengan orang itu, namanya Abi As-Sirri. Oh iya, orang itu lama nggak ketemu, sakit, mungkin kita ke sana. Akhirnya Fatah Al-Musili dengan satu orang ini jalan untuk menjenguk orang yang sakit itu, Abi As-Sirri namanya. Orang Iran ini orang Persia ini ketika ngelihat Fatah Al-Musili jalan dengan orang ini, diintip sama dia, itu bisa jalan di atas air. Saat itu di Sungai Dijlah. Sungai Dijlah ada di Irak itu. Ini orang Iran ngelihat, orang Persia lihat, loh, ini Fatah Al-Musili dan satu orang ini bisa jalan di atas air, nggak tenggelam. Jadi sungai itu dilewatin, jalan di atas aja. Jadi cerita orang jalan di atas air itu ada. Akhirnya penasaran, ditunggu sampai kembali lagi. Begitu pulang lagi, ya di masjid waktu itu, cerita itu di masjid ya. Jadi istirahatnya di masjid ya. Begitu Fatah Al-Musili pulang, orang itu udah nggak ketahuan lagi siapa yang bareng tadi itu. Si Fatah Al-Musili tanya kepada, siapa orang Iran ini, orang Persia ini tanya kepada Fatah Al-Musili. Jadi baru sempat ngobrol itu setelah pulang dari jenguk orang itu. Ngobrol, tanya, itu siapa tadi? Kok saya melihat bisa jalan di atas air? Fatah Al-Musili masih berusaha ngajak ngobrol yang lain. Arahnya nggak ke sana. Tapi terakhir diceritakan juga, saya akan cerita tapi jangan ngomong kepada siapa-siapa. Itu yang jalan bersama saya, yang jalan bersama saya di atas air, tak tenggelam, itu adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Jangan cerita-cerita, pesannya Fatah Al-Musili kepada orang ini. Jadi Nabi Khidir alaihi salatu wassalam itu masih hidup. Para nabi itu yang masih hidup ada 4 ya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau diangkat oleh Allah.
ya. Tapi nanti di akhir zaman akan diturunkan di Menara Putih. Menara Putih ada di Syria. Sampai sekarang tempatnya ma'ruf. Dan nanti Nabi Isa akan nikah dan akan dikaruniakan anak dan akan meninggal dunia, dimakamkan di makam berdekatan dengan makamnya Rasulullah di Madinah nanti. Nabi Isa nanti diturunkan di akhir zaman. Ini yang di langit. Nabi Idris alaihi salatu wassalam di langit juga, wa rafa'nahu makanan aliyya. Kami angkat dia di tempat yang tinggi. Maksudnya siapa? Nabi Idris. Tapi Nabi Idris tidak ada cerita diturunkan nanti. Yang akhir zaman diturunkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu dua di langit diangkat oleh Allah sekarang ini, masih hidup. Yang dua lagi di bumi, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas sampai sekarang masih hidup. Nah, kalau Nabi Khidir banyak ceritanya, banyak ulama ketemu, di antaranya tadi nih Fatah Al-Musili berjalan bersama Nabi Khidir melewati sungai Dijlah, enggak tenggelam di atas air, diceritakan oleh ulama. Fatah Al-Musili meninggal tahun 170 Hijriah. Jadi sezaman dengan Imam Syafi'i. Ya, luar biasa ceritanya. Masya Allah, disebutkan dalam kitab Majma'ul Ahbab. Mudah-mudahan kita bisa ketemu juga Nabi Khidir ya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga pernah ketemu Nabi Khidir. Bahkan Nabi Khidir menyatakan khalifah yang adil, yang saleh Umar bin Abdul Aziz. Dan kalau kita baca sejarahnya para ulama, banyak yang ketemu dengan Nabi Khidir. Namanya Nabi Khidir itu siapa? Balia bin Mulkan. Itu julukannya Khidir karena beliau ketika duduk di atas di satu tempat, maka tempat itu akan menjadi hijau. Namanya Balia bin Mulkan, kunyahnya Abul Abbas. Katanya orang yang hafal namanya dan kunyahnya akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Taib, ini Fatah Al-Musili ya rahimahullah, beliau mengatakan, ada satu perkataan yang ada di kitab Fawaidul Mukhtarar disebutkan di sini. Alaisal maridu idza muni'a at-ta'am wasyarab, idza muni'a at-ta'ama wasyaraba wad-dawa'a yamut. Bukankah orang yang sakit itu jika dihalangi, jika tercegah dia dari makanan dan minuman dan obat, dia akan mati. Kalau ada orang sakit, dia enggak makan, enggak minum obat juga. Ya, sehari mungkin masih bisa hidup, 2 hari masih bisa hidup, 3 hari mungkin mati sudah. Hebat kalau lebih dari 3 hari masih hidup itu ya. Galu bala, murid-muridnya mengatakan iya pasti begitu. Kadzalikal galbu, begitu juga hati. Hati ini perlu makanan juga. Idza muni al hikmah wal ilma thalathata ayamin yamut. Hati ini jika dia tercegah, dia tidak mendengarkan hikmah, tidak mendengarkan ilmu selama 3 hari, itu juga hati akan mati. Mungkin sehari masih hidup hatinya, 2 hari masih hidup, 3 hari mati, kata Fathul Musili. Dan hati kalau sudah mati nggak bisa dinasihatin. Ya, orang kalau hatinya mati tidak bisa nerima nasihat. Bahkan hatinya bisa lebih keras daripada batu. Batu aja masih bisa hancur dengan air, kalau netes terus lama akan terkikis hancur. Tapi kalau hati kadang-kadang kalau sudah keras, lebih keras daripada batu. Itu dengan biasa melakukan maksiat, ya, maka hati itu akan, kalau terus-menerus secara kontinu dia melakukan maksiat, lama-kelamaan mati hati itu. Begitu juga ketika tidak mendengarkan nasihat, mendengarkan hikmah, mendengarkan ilmu, 3 hari hati akan mati. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.